Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, warga Nusa Tenggara Barat yang kami hormati. Kami dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi Nusa Tenggara Barat akan menyampaikan informasi dan update kasus COVID-19 pada hari ini, Kamis, 16 Juli tahun 2020. Saat ini saya memakai pelindung diri yang disebut dengan face shield atau pelindung atau pelapis wajah. Face shield ini bermanfaat dipakai kalau kita berada di tengah kerumunan. Artinya kita memberikan perlindungan yang berlapis kepada diri kita selain memakai masker juga memakai face shield. Jangan pernah sekali-kali memakai face shield tanpa memakai masker. Karena itu adalah perlindungan diri yang rapuh. Pada bayi dan balita, karena tidak dianjurkan memakai masker, maka buatkanlah atau belikanlah face shield yang seperti ini. Ini cukup melindungi bayi kita dari percikan ludah atau droplet orang-orang yang berada di sekitarnya. Face shield ini sederhana, bisa dibuat sendiri, dan tidak memerlukan biaya yang besar. Jadi, Bapak Ibu bisa memakai face shield ini dan dianjurkan memakai face shield ini kalau Bapak Ibu bepergian di tempat keramaian. Face shield dibuka. Kalau kita ingin bicara atau makan, bukalah seluruh masker. Jangan turunkan di dagu, karena mempunyai resiko masker yang diturunkan di dagu akan terpapar dengan kuman-kuman atau virus yang ada di dagu. Pada saat dinaikkan kembali, maka masker ini membawa virus yang ada di dagu kita masuk ke saluran pernafasan melalui hidung ataupun mulut. Demikian tentang alat pelindung diri sederhana yang disebut face shield dan masker. Berikutnya kami akan menyampaikan informasi tentang arahan Presiden Republik Indonesia kepada seluruh gubernur di Indonesia tentang langkah-langkah percepatan penanganan COVID-19 di seluruh Indonesia. Langkah pertama adalah menekan dan mengurangi jumlah kematian. Karena kita tahu bertambahnya jumlah kematian artinya bahwa kita tidak bisa mengendalikan COVID-19. Karena itu upayakan berbagai ikhtiar untuk menekan dan mengurangi jumlah kematian. Baik dengan menjaga orang-orang yang resiko tinggi seperti bayi, balita, lansia, serta yang mempunyai penyakit komorbid, sehingga mereka tetap dalam keadaan sehat, bugar, dan standar tekanan darah, gula darah, dan lainnya tetap dalam keadaan normal. Dengan demikian, resiko mereka tertular COVID menjadi lebih rendah, dan resiko kematian juga bisa diturunkan. Karena kita tahu sebagian besar dari penderita COVID-19 yang meninggal adalah penderita penyakit komorbid. Kedua, meningkatkan jumlah pasien yang sembuh. Ini memerlukan upaya yang besar pada proses tracing kontak. Semakin awal kita ketemukan pasien dalam keadaan yang baik, dalam keadaan tanpa gejala, maka jumlah yang sembuh juga akan semakin besar. Bila kita menemukan pasien sudah dalam keadaan ODP, yaitu sudah ada gejala-gejala penyakit ringan, ataupun PDP, yang sudah ada gejala penyakit sedang dan berat, maka kesembuhan akan sedikit menurun. Karena apa? Karena mereka akan dirawat dalam jangka panjang. Waktunya lebih lama dibandingkan dengan kita merawat OTG.
Sehingga meningkatkan jumlah pasien yang sembuh bukan hanya dengan merawat dengan baik, tapi juga dengan menemukan pasien lebih awal. Ketiga, menekan jumlah yang terpapar sakit. Menekan jumlah yang terpapar sakit adalah dengan meluaskan protokol kesehatan. Apabila semua orang melaksanakan protokol kesehatan, terutama yang untuk melindungi individu, maka jumlah yang terpapar sakit juga akan menurun. Keempat, arahan yang diberikan oleh Presiden adalah mengenakan sanksi bagi yang melanggar protokol COVID-19. Kita sudah lihat Jakarta, Surabaya, Makassar, Medan, Bandung, dan sebagainya. Dengan jumlah kasus yang banyak, melakukan PSBB, pembatasan sosial berskala besar, tapi tidak dipatuhi, maka angka-angka juga akan tetap bertambah. Kenapa? Karena selama ini PSBB tidak mengandung sanksi. Karena itu Presiden memerintahkan memberikan sanksi bagi yang melanggar protokol COVID-19. Saat ini pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat sedang berproses menyusun perda pencegahan dan penanggulangan penyakit. Di dalamnya ada penyakit COVID-19 yang bertujuan memberikan perlindungan kepada masyarakat sekaligus memberikan sanksi bagi mereka-mereka yang abai dan tidak patuh pada protokol COVID-19. Dengan demikian, Nusa Tenggara Barat sudah menindaklanjuti apa yang diarahkan oleh Presiden Joko Widodo. Berikutnya kami sampaikan tentang update kasus. Hari ini dari 2 laboratorium PCR, yaitu Rumah Sakit Provinsi dan Rumah Sakit Universitas Mataram, serta dari 3 laboratorium tes cepat molekuler, yaitu dari Rumah Sakit Provinsi, Rumah Sakit Manambai, dan Rumah Sakit Dompu, telah diperiksa sebanyak 137 sampel. 93 diantaranya negatif, dan 22 adalah pasien-pasien yang positif ulangan atau mereka yang dievaluasi pada saat perawatan dan masih positif. Pasien yang positif terkonfirmasi hari ini adalah 22 orang, berasal dari Kota Mataram 12 orang, Lombok Barat 8 orang, Lombok Timur 1 orang, dan Sumbawa 1 orang. Dengan total pasien adalah 1.660 dari 16.264 spesimen yang diperiksa, dengan total 10,1% positif rate-nya. Sementara pasien yang sembuh hari ini adalah 11 orang. Berasal dari Kota Mataram 3 orang, Lombok Barat 6 orang, Lombok Tengah 1 orang, dan Sumbawa 1 orang. Sehingga sampai hari ini tercatat 1.065 pasien yang sembuh dengan jumlah 64,3%. Kabar duka hari ini datang dari Kota Mataram. 1 orang pasien meninggal dunia dengan usia 58 tahun dan penyakit komorbid hipertensi. Sehingga total penderita yang meninggal berjumlah 86 orang atau 5,2%, dan menyisakan 509 pasien yang masih dirawat di rumah sakit rujukan maupun rumah sakit darurat yang ada di seluruh Nusa Tenggara Barat. Hasil kerja keras dari tim gugus tugas desa, kecamatan, kabupaten, dan kota Nusa Tenggara Barat, tercatat hari ini pasien pelaku perjalanan tanpa gejala bertambah 77 orang. Dengan total menjadi 68.554 orang, dan yang masih dalam karantina mandiri adalah 1.729 orang atau 2,5%. Sementara jumlah orang tanpa gejala, yaitu mereka yang berkontak dengan pasien positif,
adalah 145 orang, sehingga total menjadi 13.300 orang, dan yang masih dalam pemantauan 1.157 orang atau 8,6%. Orang dalam pemantauan hari ini bertambah 7 orang, sehingga total menjadi 6.902 orang, dengan yang masih dalam pemantauan adalah 264 orang atau 3,8%. Pasien dalam pengawasan hari ini bertambah 23 orang, sehingga total menjadi 2.278 orang, dan yang masih diawasi adalah 460 orang atau 20,2%. Kalau kita jumlahkan, maka total orang yang berisiko menjadi positif baik dari OTG, ODP maupun PDP yang saat ini masih dikarantina atau masih dipantau dan diawasi adalah sejumlah 1.800 orang. Jumlah yang cukup besar. Dengan demikian, kalau kita melihat pesan dari Presiden Jokowi, kita melihat bahwa masih terjadi penularan karena tetap muncul kasus-kasus yang baru, maka protokol kesehatan adalah sesuatu hal yang wajib kita kerjakan dan kita ikuti. Mulai dari diri kita sendiri, yaitu protokol kesehatan yang melindungi individu. Memakai masker, maskerku melindungimu, maskermu melindungiku. Dengan kita memakai masker, kita melindungi lawan bicara kita melindungi orang-orang di sekitar kita, dan masker yang mereka gunakan juga melindungi diri kita. Kami ulangi bahwa masker yang dianjurkan dipakai untuk dewasa atau usia produktif adalah masker kain 3 lapis, masker kain 3 lapis, jadi bukan 1 lapis tetapi 3 lapis. Untuk penderita komorbid yang berusia di atas 50 tahun adalah dengan memakai masker medis. Lansia berusia di atas 60 tahun juga memakai masker medis. Sementara bayi dan balita yang berusia di bawah 2 tahun memakai face shield seperti yang tadi saya pakai. Kedua adalah cuci tangan pakai sabun. Kita semua sudah punya sabun, kita tidak membutuhkan modal yang lebih untuk melakukan cuci tangan. Dibawa air mengalir selama 20-40 detik dan selalu membawa hand sanitizer kemanapun kita pergi. Sehingga kita bisa mencuci tangan kapan saja setelah selesai melaksanakan kegiatan. Ketiga, menjaga jarak dan menghindari kerumunan serta keramaian. Karena risiko penularan terjadi pada saat kita tidak bisa menjaga jarak dengan lingkungan kita, dengan orang-orang di sekitar kita. Dan kerumunan dan keramaian juga menyebabkan physical distancing atau jarak yang benar tidak bisa terpenuhi. Dan ini semua mempunyai risiko yang besar untuk penularan COVID-19. Kelola orang-orang yang rentan atau berisiko tinggi. Mereka adalah orang yang mempunyai penyakit komorbid, hipertensi, diabetes, jantung, ginjal, asma, tuberkulosis, penyakit paru kronik, serta penyakit kanker atau keganasan lainnya. Serta usia-usia rentan, bayi, balita, lansia, dan ibu hamil. Inilah yang harus kita lindungi agar kita bisa menekan jumlah orang yang terjangkit atau terpapar COVID-19. Lindungi mereka, sayangi keluarga kita. Hanya itulah yang bisa kita lakukan. Cara sederhana yang bermakna dalam menurunkan kasus COVID-19. Terakhir adalah kita tetap ikuti perilaku hidup bersih dan sehat. Sehingga kita bisa menekan jumlah yang terpapar sakit, meningkatkan jumlah pasien yang sembuh, dan menekan serta mengurangi jumlah kematian. Dengan demikian, harapan kita bahwa pandemi COVID-19 di Nusa Tenggara Barat bisa segera berakhir. Semoga informasi yang kami sampaikan hari ini
memberikan manfaat dan berguna bagi Bapak Ibu warga Nusa Tenggara Barat yang terhormat dalam proses melindungi diri, melindungi keluarga, melindungi lingkungan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit COVID-19. Stay safe, stay healthy, salam sehat Indonesia. Wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.